Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita masih diberikan sekali lagi kesempatan sama Tuhan dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Adik-adik yang ada di rumah, Cici senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik semuanya. Masih ingat nama Cici siapa? Iya, nama Cici adalah Cilisti. Hari ini Cilisti sudah siap untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tetapi Cilisti tidak datang sendirian. Cilisti datang bersama dengan teman-teman kalian. Kira-kira siapa ya anaknya ya? Halo Cici. Halo Vives, halo Venus. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, Cici juga berharap adik-adik yang sedang menonton juga dalam keadaan baik dan sehat. Kalian sudah rapi pakaiannya? Sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Sudah, Ci. Iya, harus siap ya. Sekarang kita mau memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Cici mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bisa kembali lagi dalam kebaktian sekolah minggu secara online. Biarlah Tuhan tolong kami saat kami beribadah, kami bisa beribadah dengan sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga mau mengingat untuk teman-teman kami yang sedang menonton, supaya mereka memiliki hati untuk siap mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, belum Miss Lisi untuk suruh duduk. Miss Lisi mau ajak kita semua untuk menyanyikan pujian lagu Mars Sekolah Minggu dengan pakai gerakan ya. Mars Sekolah Minggu kok. Puji Tuhan ya adik-adik, Cici mau tanya nih kepada kalian semua. Cici mau ajak kalian semua masih tetap bangkit berdiri. Cici tapi mau tanya dulu nih kepada dua teman kalian. Siapa yang di sini sayang sama Tuhan Yesus? Iya, kita harus sayang sama Tuhan Yesus. Kenapa kita harus sayang sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik dan mengasihi kalian semuanya dan mengasihi Cici dan semua koko di sini. Sekarang Cici mau ajak kita untuk menyanyikan pujian I Love You Jesus Deep Down in My Heart, baik di dalam perkataan kita, baik dalam pikiran kita, bahkan di dalam tingkah laku kita, kita harus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Deep down in my heart. Heart.
sekarang adik-adik boleh duduk dulu. Cici mau tanya lagi nih kepada kalian semuanya yang ada di sini. Kalian senang bisa jadi anak Tuhan? Senang, Ci. Iya senang ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sangat besar dan Tuhan yang sangat baik. Dia mau menciptakan kita yang kecil ini, yang lemah ini. Karena buat Tuhan kita itu adalah istimewa. Kita mau nyanyikan pujian yang berikutnya yaitu God is so good. Puji Tuhan adik-adik, Allah itu baik bagi kita semuanya. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici mau mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar sebagai doa kita. Biarlah Tuhan yang tolong kita saat mendengarkan firman Tuhan, diberikan hati yang boleh dengar-dengaran. Waktu dan tempat, Josephine dipersilakan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat dan kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali lagi beribadah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, ikutin Cici Yosepin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, bersyukur atas pimpinan Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur, kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan.
Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami boleh memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik semuanya, kita adalah anak-anak yang sangat istimewa di mata Tuhan. Tuhan Yesus menciptakan kita semua sangat berharga. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Cici Listi, bersama dengan Venus dan Vives. Mereka hebat ya, mereka bisa memuji Tuhan. Nah, adik-adik juga perhatikan, tadi siapa yang main musik ya? Iya, Koko Dama tadi memainkan musik. Tuhan Yesus menciptakan kita sungguh sangat istimewa. Dia memberikan kepada kita kemampuan. Venus dan Vives dapat memuji Tuhan. Koko Dama dapat memainkan musik dengan indah. Sungguh luar biasa ya. Ayo adik-adik, Cici Yosepin mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu pujian Aku Istimewa. Saya mengajak teman-teman semuanya, Cici Listi dan Venus Vives untuk maju ke depan. Aku istimewa. Kita menyanyikan dengan semangat. Adik-adik, kita diciptakan oleh Tuhan Yesus sungguh amat baik, sungguh istimewa. Nah, adik-adik, Cici Yosepin punya sebuah cerita. Di sebuah desa yang kecil di Amerika Serikat, lahirlah seorang bayi kecil. Dipanggil namanya adalah Al. Al mempunyai seorang ayah dan ibu. Ayahnya bernama Samuel. Bapak Samuel ini bekerja sebagai seorang tukang kayu. Dan ibunya yang bernama Nancy bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia dulu juga pernah bekerja sebagai seorang guru. Setiap hari si Al ini masuk sekolah, sama seperti adik-adik sebelum ada COVID-19 ya. Setiap pagi berangkat sekolah. Thomas juga berangkat sekolah. Semangat sekali ya, dia berangkat sekolah. Kemudian, hai teman-teman. Teman-temannya mengejek, hei Thomas, hei Al, kamu itu anak yang bodoh, kamu anak yang bodoh. Masa kamu disuruh mengerjakan di depan untuk mengerjakan 1 tambah 3,
kamu maju di depan, kamu gambar kapal. Terus kamu tanya sama Pak Guru, Pak, kok kapal bisa ada di atas air ya? Bisa mengapung di atas air? Thomas, Al, kita sedang belajar matematika. Kok pertanyaan kamu aneh-aneh sih? Kamu ini ya tidak mengikuti dengan baik. Teman-temannya mengejek, dasar kamu aneh, Al bodoh. Aduh, Al merasa sedih. Adik-adik, kenapa ya teman-teman bilang kalau saya ini aneh? Padahal kan saya ingin tahu. Kemudian Pak Guru memanggil Ibu Nancy ke sekolah. Pak Guru ini berkata, Bu, maaf, saya sudah menyerah untuk mengajar Al ini. Al ini tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas dengan baik. Dia suka bertanya yang aneh-aneh. Saya tidak bisa mengajar. Ya, kemudian ibunya dengan sedih, adik-adik, kenapa dengan anak saya, Pak? Pokoknya saya sudah tidak bisa mengajar anak ibu. Aduh, dengan sedih hati, ya, mamanya Al itu membawa Al pulang. Mereka berdua terus berjalan. Ketika mereka berjalan, di tengah jalan, Ibu Nancy menangis, adik-adik. Mama kenapa? Kok Mama menangis? Iya Al, kamu sudah tidak boleh sekolah lagi, kamu gak bisa sekolah. Mama sangat sedih. Maafin Al. Al akan berjanji, Al mau belajar. Mamanya sedih sekali adik-adik, dia terus menangis. Al gimana, kamu kan sudah besar, kamu gak sekolah nanti kamu gimana? Al berjanji mau belajar di rumah. Mama mau ngajarin Al kan, Mama kan bisa membaca dan menulis. Mama ajarin Al ya. Mamanya Al ini adalah seorang ibu yang sangat baik, seorang ibu yang sangat perhatian kepada Al. Kemudian mereka tiba di rumah, ya, tiba di rumah dan mamanya dengan rajin, dengan semangat mengajarkan Al, sehingga Al ini terus semangat adik-adik, rajin belajar, setiap hari dia rajin belajar, rajin membaca. Dia berjanji kepada mamanya, pokoknya saya setiap hari akan belajar. Mama jangan sedih lagi ya, meskipun Al tidak bisa sekolah, tapi Al akan rajin belajar di rumah. Wah, mendengar itu mamanya sangat senang sekali adik-adik. Baik Al, kamu terus semangat ya belajar. Setiap hari Al selalu belajar, adik-adik. Ya, kemudian Al itu memiliki keinginan adik-adik. Dia ingin mempunyai sebuah ruangan. Dia ingin mengadakan penelitian, membuat percobaan. Dia ingin di daerahnya itu ada lampu yang bisa menyala. Karena pada waktu itu di desanya masih gelap. Ya. Tapi Al tidak punya uang. Tapi dia juga sudah besar. Ya, dia sudah bisa bekerja. Kemudian setiap hari Al bangun pagi, kemudian dia menjual koran di kereta api dengan semangat adik-adik dari pagi sampai sore. Kemudian dia juga menjual coklat, menjual permen. Dia terus berusaha, dia terus semangat untuk bekerja karena dia ingin memiliki
uang, ya. Kemudian uangnya terkumpul, ya, sudah terkumpul, dan Al ini membuat percobaan, ya. Di hari pertama, di hari yang kedua, yang ketiga, gagal adik-adik. Kemudian di hari yang ke-10 dicoba lagi, hari yang ke-20 dicoba terus, berulang-ulang kali, tapi selalu gagal. Pernah adik-adik ruangannya itu terbakar, ya, meledak karena api. Tapi Al ini tidak menyerah, dia terus berusaha. Dia ingin berusaha berhasil, ya. Dia terus mengadakan percobaan. Sampai yang ke-1000 kali, bahkan lebih, ya. Nah, dia terus berusaha terus sampai suatu saat, ya, si Al berhasil menemukan lampu pijar. Siapa ya Al ini? Al ini adalah seorang penemu yang sangat terkenal. Dia adalah Thomas Alva Edison, ya. Thomas Alva Edison ini dapat menemukan lampu pijar bukan karena dia malas-malasan, ya, tapi karena dia mau terus belajar, semangat belajar. Dan akhirnya dia berhasil menemukan lampu pijar. Luar biasa, sungguh hebat ya Bapak Alva Edison. Wah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada cerita, ya, seorang tuan yang sangat kaya, ya, kaya sekali, uangnya banyak, ya, rumahnya besar seperti istana. Dan tuan ini akan berangkat ke luar negeri, akan meninggalkan rumahnya dan hartanya yang banyak, ya. Tuan yang kaya ini memiliki 3 pegawai, ya. Tuan ini memanggil semua 3 pegawainya dan berkata, saya akan pergi ke luar negeri dan saya memberikan uang emas ini, ya, talenta atau uang emas, ya. Jadi pegawai yang pertama diberikan 5 koin emas, ya, 5 kotak koin emas yang sangat banyak. Kemudian pegawai yang kedua diberikan 2 koin emas. Dan pegawai yang ketiga diberikan 1 koin emas, ya. Mereka diberikan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tuhan ini berkata, hai pegawai-pegawaiku, bekerjalah dengan rajin, dengan giat, supaya uang emas ini dapat bertambah banyak, ya. Kalian harus bekerja dengan rajin, kalian harus berdagang, ya. Terus pegawai-pegawai itu bilang, baik Tuan, kami akan bekerja dengan semangat, kami akan rajin bekerja, ya. Kemudian Tuan ini pergi meninggalkan rumahnya, pergi ke luar negeri. Nah, pegawai-pegawai ini, ya, pegawai yang pertama dan yang kedua ini berterima kasih karena sudah diberikan koin emas, ya. Mereka bangun pagi-pagi, mereka berjualan, berdagang. Kemudian pegawai yang pertama ini, ya, dia berjualan adik-adik, tidak malas-malasan, kemudian mendapatkan untung dari hasil jualannya. Tadi diberi berapa koin emas ya sama tuannya? Iya, tadi diberikan 5 koin emas.
Kemudian dari hasil jualannya bertambah lagi 5 koin emas. 5 ditambah 5, berapa jumlahnya ya adik-adik? Iya, 10 koin emas. Banyak ya. Kemudian pegawai yang kedua, dia juga semangat, rajin ya. Dia menggunakan koin emas ini untuk berdagang, berjualan. Dan dia juga mendapatkan koin emas sebanyak 2. 2 ditambah 2, berapa ya adik-adik? Iya, 4 koin emas. Wah, banyak ya? Iya. Tapi adik-adik, pegawai yang ketiga ini, dia bangunnya kesiangan, malas. Duduk-duduk aja di rumah, tidak bekerja. Malahan adik-adik, dia menggali lubang, kemudian menguburkan koin emas itu di dalam tanah dan tidak mendapatkan untung apa-apa. Wah, sayang sekali ya. Iya, siapa yang mau seperti pegawai yang pertama dan yang kedua? Wah, adik-adik semuanya pasti mau ya. Iya, kemudian adik-adik tanpa sepengetahuan hamba-hambanya, tuannya itu pulang ke rumahnya. Dan tuannya ini bertanya kepada hamba yang pertama, "Hai pegawaiku, sudah berapa koin emas yang kamu kumpulkan?" Ya. Tuan sudah memberikan kepada saya 5 koin emas. Dan saya sudah bekerja dengan giat, dengan rajin. Saya sudah mengumpulkan 5, jadi semuanya jumlahnya ada 10. Wah, luar biasa, tuannya bilang, "Kamu hebat, kamu sungguh hamba yang rajin." Kemudian pegawai yang kedua, tuannya berkata, "Kamu sudah mendapatkan berapa?" Ya, pegawai yang kedua, "Tuan, saya sangat senang sekali. Saya sudah mendapatkan 2 koin emas. Jadi saya sudah mengumpulkan 4 koin emas." Ya, "Kamu hebat, kamu hamba yang rajin." Ya. Terus tuan ini bertanya sama pegawai yang ketiga, "Berapa jumlah koinmu?" Gitu. "Tuan, saya sudah menggali tanah dan menguburkan koin itu ke dalam tanah. Saya tidak mendapatkan koin tambahan." Wah, adik-adik, tuan itu marah. "Kamu hamba yang malas, kamu pegawai yang malas. Kenapa kamu malas bekerja?" Nah, adik-adik, ya, Tuhan ingin supaya kita menjadi anak-anak yang rajin bekerja. Siapa yang mau seperti Thomas Alva Edison? Tadi dia rajin semangat belajar sampai dia menemukan lampu pijar. Siapa yang ingin seperti pegawai yang pertama dan kedua? Dia rajin bekerja dan semangat. Ya, pasti adik-adik tidak mau kan seperti pegawai yang ketiga itu yang malas. Iya, adik-adik mungkin selama ini kita malas, ya. Malas belajar. Mama suruh kita belajar, kita malas-malasan, ya. Kita minta ampun kepada Tuhan karena sering sekali kita malas dan tidak menggunakan kemampuan yang sudah Tuhan berikan dengan baik. Kita minta ampun kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menginginkan kita, anak-anaknya yang sangat istimewa, yang sangat berharga, supaya kita rajin bekerja.
Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu menginginkan kita semua supaya kita menjadi anak-anak yang rajin. Sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui kemampuan yang kita miliki. Mungkin kita bisa main musik, bisa bernyanyi, ya. Kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, Cici Yosepin punya sebuah cerita. Kita mau melihat video ya. Adik-adik semuanya dilahirkan dengan tubuh yang lengkap kan? Tangan kita lengkap, kaki kita lengkap, ya. Tapi dalam video ini ada seorang yang tidak punya tangan. Mari kita saksikan sama-sama. Thank you. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello. Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video ya. Ada seorang yang tidak memiliki tangan. Ya. Tubuhnya tidak lengkap, tapi Nick ini, namanya Nick ya, dia selalu semangat menjalani hidupnya. Dia rajin bekerja, bahkan dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diciptakan Tuhan dengan tubuh yang lengkap. Mari kita tetap semangat, kita mencontoh sikap Nick yang terus semangat dan rajin dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Kita ulangi sekali lagi ya. Pengkhotbah
pasal 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Dadah. Ya adik-adik, merasa diberkati pada pagi hari ini oleh penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Josephine? Iya, kita bersyukur ya, kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu baik, sehingga Ia mau menciptakan kita yang kecil ini berharga dan sangat istimewa di mata Tuhan. Nah, Cici mau mengajak kita menyanyikan satu pujian yang tadi, ku istimewa, sebagai rasa syukur kita, dan anak-anak yang sudah menyampaikan dan sudah membawa persembahan yang sudah disiapkan di rumah, boleh nanti kalau gereja sudah aktif kembali bisa membawa ke gereja. Kita menyanyikan pujian ini, ku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa sekali lagi, mau mengakhiri kebaktian ini dan bersyukur kepada Tuhan. Ikutin Cici ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik, Engkau mau menciptakan kami yang kecil ini begitu istimewa. Engkau menciptakan kami sangat berharga. Setiap kemampuan dan talenta yang Tuhan kasih, biarlah kami bisa mempergunakan supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan minggu depan kalau Tuhan kehendaki kami bisa kembali beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih.
kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you next week.